program sociopreneurship yang kita sudah sampaikan, dan ini adalah komitmen yang luar biasa ya dari penyandang disabilitas. Mereka menyisihkan 10% dari keuntungan mereka untuk kegiatan-kegiatan sosial. Kabupaten Aceh Tamiang yang terletak di perbatasan Provinsi Aceh dan Sumatera Utara ini menduduki peringkat kedua tertinggi penyandang disabilitas di Provinsi Aceh. Jumlahnya mencapai 1.885 orang difabel. Salah satunya Yasir, pemuda tunarungu asal Kecamatan Karangbaru yang berprofesi sebagai barista di Inklusi Coffee Rumah Kreatif Tamiang. Masa muda Yasir tidak dilalui dengan mudah. Ia kerap diejek karena tuli. Selain itu, pekerjaan pun sulit Yasir dapatkan. Bertahun-tahun, Yasir menjadi petugas kebersihan di sekolah luar biasa hingga akhirnya pada tahun 2022, PT Pertamina Eperanto Field memberinya peluang baru untuk lebih berdaya. Pekerjaan sebagai barista di Inklusi Coffee membuat kehidupan ayah dua anak ini meningkat, baik secara mental maupun finansial. Hal ini diakui oleh sang istri yang juga sesama difabel tunarungu. Inklusi Coffee jadi berkah bagi sejumlah kaum difabel. Tempat ini adalah kedai kopi ramah disabilitas pertama di Kabupaten Aceh Tamiang. Selain Yasir, seluruh staf kedai ini adalah kawan tuli. Ada cara unik berinteraksi di kedai kopi yang satu ini. Pengunjung kedai diimbau untuk menggunakan bahasa isyarat, tapi jika kesulitan, mereka cukup memindai barcode untuk melakukan pemesanan. Sejumlah pelanggan mengaku senang saat menikmati kopi yang terletak di Jalan Insinyur Haji Juanda Dalam, Karangbaru ini. Tempatnya ya cukup nyaman, apalagi kalau untuk para cewek kan hobi foto, perlu suasana yang cantik gitu ya kan. Kalau untuk minumannya enak, minumannya juga kental kayak gitu. Terus unik lagi yang pekerjanya ya kan, tunarungu ya bang itu ya. Atau kita yang nggak bisa bahasa isyarat bisa pakai apa? Bisa scan barcode kayak gitu. Jadi kan lebih enak. Inklusi Coffee juga menyediakan daftar menu yang ramah bagi tunanetra.
Terdapat daftar menu dengan huruf Braille sehingga difabel tidak kesulitan saat melakukan pemesanan. Konsep ramah difabel yang diinisiasi Inklusi Coffee ini menginspirasi sejumlah kedai kopi lainnya yang tersebar di Kabupaten Aceh Tamiang. Salah satunya, Rumoh Kupi Aceh. Para pekerja di kedai ini mempelajari bahasa isyarat atau Bisindo seperti yang dilakukan di Inklusi Coffee. Tak hanya itu, panduan bahasa isyarat pun tersedia di kedai kopi ini. Ya, sebenarnya terinspirasi dari program Pertamina, karena kan kita ibaratnya memang sudah sebelahan, berdekatan. Jadi mereka kan sebagian customernya pun ada juga yang difabel, jadi kita memang terinspirasi dari mereka. Selain Inklusi Coffee, Rumah Kreatif Tamiang yang merupakan program besutan Pertamina EP Rantofield juga mendirikan bengkel difabel. Bengkel sepeda motor ini mempekerjakan kaum disabilitas, salah satunya Nasib. Sebelum menjadi montir di bengkel difabel, pria 45 tahun ini sulit mendapat pekerjaan tetap. Sering itulah terbentur dengan masalah mau cari kerja, tentang pergaulan gitu Pak. Yang jelas untuk pekerjaan lah, untuk pekerjaan itu tadi. Sebetulnya kita nggak mampu, tapi karena memang harus dituntut seperti orang normal, ya apa boleh Pak. Jadi terakhir ada pelecehan gitu, ada apa namanya ya, ketidakpercayaan dari orang itu, dari yang punya perusahaan ataupun punya perkebunan gitu. Apa bisa sih kerja gitu, nah, ditanya gitu. Jadi ya mau tak mau, kayak mana caranya ya usahakan untuk seperti orang normal gitu. Ya memang susah, tapi ya kayak mana lagi kan gitu. Pada tahun 2021, Rumah Kreatif Tamiang memberikan pelatihan kerja selama hampir 2 bulan untuk beberapa difabel yang memiliki minat di bidang otomotif. Sopian, salah satu montir yang punya pengalaman bekerja di bengkel lain, merasakan manfaatnya. Sebelumnya udah ada Pak, tapi kereta-kereta sekarang kan udah pakai injeksi-injeksi itu. Jadi pemahamannya ya alhamdulillah ada pelatihan injeksi itu dari Pertamina nih. Memang awak pun pingin bisa gitu kan, pingin mandiri ya, capek-capek sedikit ya diapain aja gitu kan. Kesulitan pasti ada gitu kan. Ya, alhamdulillah bisa membantu ekonomi kan, yang sebelumnya nggak ada servis injeksi, selama dilatih itu saya bisa servis injeksi. Bengkel difabel nyaris tak pernah sepi pelanggan. Bengkel ini memiliki reputasi yang baik lantaran selain punya montir-montir andal, peralatannya komplit dan harganya pun terjangkau. Kalau menurut saya bagus, karena kalau memang pelayanannya dari segi pelayanan ya, karena bengkel ini bertanggung jawab. Jadi kalau memang barang itu nggak ada di sini, mereka belanja di luar. Pekerjaan sendiri rapi. Dan dari pihak pelayanan bengkel pun ramah gitu. Tarifnya kalau menurut saya jauh dari bengkel-bengkel yang lain. Lebih apa? Maksudnya gini, kalau memang bengkel lain misalnya 10.000, di sini bisa 7.000 atau 8.000 gitu. Bengkel difabel ini membawa dampak signifikan bagi sedikitnya 6 montir yang terlibat di dalamnya. Alhamdulillah Pak, yang pertama kepercayaan diri jadi tambah, dan ekonomi pun ya alhamdulillah agak nambah dengan adanya skill kami dan adanya bengkel kreatif ini. Jadi kayaknya semuanya membantu Pak. Kami hitungannya per bulan Pak. Per bulan kalau rata-rata pribadi ya bersihnya sekitar 4 juta 5 jutaan gitu ya. Oh, 1 bulan. Tak hanya menjadi ladang periuk bagi para penyandang disabilitas di Kabupaten Aceh Tamiang, bengkel difabel juga jadi sarana pendidikan bagi siswa di sekolah formal untuk magang atau praktik kerja lapangan. Bengkel difabel dan Inklusi Coffee di bawah naungan Rumah Kreatif Tamiang adalah wujud dari pengembangan ekonomi kreatif untuk kelompok disabilitas di kabupaten berpenduduk 300.000 orang ini. Rumah Kreatif Tamiang menjadi ruang kewirausahaan sosial yang mampu memberi
berdampak untuk meningkatkan taraf hidup penyandang disabilitas di Kabupaten Aceh Tamiang. Pada program Rumah Kreatif Tamiang sendiri, kami juga mengusung inovasi sosial, yaitu inovasi setara sejalan atau sistem kewirausahaan sosial inklusif berkelanjutan, yang mana setara sejalan ini merupakan sistem inovasi yang kami integrasikan dari beberapa aspek-aspek atau pilar-pilar, yaitu aspek infrastruktur, kemudian aspek psikologis, kemudian aspek sosial, kemudian aspek kerja aman, lingkungan, hingga manajerial. Tentu kita menciptakan aspek-aspek tersebut secara terintegrasi sehingga tercipta bagaimana usaha yang ramah difabel, ramah lingkungan, dan ramah energi. Dan memberikan manfaat untuk pengurangan pemanfaatan energi dari sumber lain yang tentunya akan menimbulkan biaya tambahan. Pertamina EP Rantau Field adalah anak perusahaan PT Pertamina yang bergerak di sektor hulu migas atau kegiatan eksplorasi dan produksi minyak dan gas bumi. Rantau Field telah beroperasi sejak tahun 1928. Pada 13 September 2005, Rantau Field direorganisasi dengan nama PT Pertamina EP Rantau Field. Dengan wilayah kerja seluas 4.390 km persegi, Pertamina EP Rantau Field memproduksi minyak mentah sebanyak 2.219 barrel oil per day dan memproduksi gas 3.310 million standard cubic feet per day. Produksi minyak ini dijual untuk diolah, sedangkan gas digunakan untuk own use operation perusahaan sebagai fuel gas. Apabila kebutuhan fuel gas telah terpenuhi, maka akan timbul ekses atau kelebihan gas yang kemudian dialirkan ke gas flaring sebagai pengendalian aspek operasi safety. Melalui interpretasi life cycle assessment, PT Pertamina EP Rantau Field mengubah gas menjadi energi listrik. Nah, kami memanfaatkan spot-spot kelebihan tadi bisa dialirkan atau dimanfaatkan dalam Rumah Kreatif Tamiang. Dalam hal ini kami membantu energi yang lebih tadi digunakan untuk roasting kopi, dan ini tidak mengganggu operasional kami sama sekali dan memberikan manfaat untuk pengurangan pemanfaatan energi dari sumber lain yang tentunya akan menimbulkan biaya tambahan. Selain optimalisasi pemanfaatan gas buang perusahaan, seluruh unit usaha di Rumah Kreatif Tamiang juga menggunakan pembangkit listrik tenaga surya melalui pemasangan solar panel. Pemanfaatan ini menghemat biaya operasional hingga 13 juta rupiah per tahun dari biaya listrik di Rumah Kreatif Tamiang. Selain itu, penggunaan PLTS pun diharapkan turut berkontribusi pada pengurangan emisi gas rumah kaca. Karbon ekuivalen yang bisa kita kurangi ada sekitar 6.380-an. Ini ikut berkontribusi dalam pengurangan emisi gas untuk paling nggak di Kabupaten Aceh Tamiang. Mudah-mudahan apabila ini bisa kita jadikan role model atau contoh untuk tempat-tempat lain, tentunya akan lebih besar lagi efeknya yang akan kita rasakan. Konsep green energy juga diterapkan di rumah limbah yang beranggotakan 3 orang difabel dan seorang pendamping teknis binaan Pertamina. Unit ini mengolah 11.440 liter per tahun limbah dari bengkel dan jasa cuci kendaraan di Rumah Kreatif Tamiang, serta 228 liter per tahun minyak jelantah dari kedai Inklusi Coffee. Untuk minyak jelantahnya sendiri kita olah menjadi sabun dan lilin aromaterapi. Kita jual di Rumah Kreatif Tamiang.
Saya lebih ke langsung belajar ke isyaratnya ya Mas ya. Jadi dari saya belajar ini saya sudah bisa berkomunikasi dengan mereka. Mereka saat ini apakah sudah memiliki kemampuan yang sama dengan Mbak Ira? Alhamdulillah sudah mulai bisa, karena kan kita langsung praktek terus ya sama mereka kan gitu. Selain rumah limbah, program tanggung jawab sosial dan lingkungan berkelanjutan dari PT Pertamina EP Rantofield juga memberdayakan sejumlah perempuan dan penyandang disabilitas di Kampung Landu, Kecamatan Rantau untuk menekuni usaha pembuatan kue yang diberi nama Inklusi Baking. Anggota Inklusi Baking diberi pelatihan pembuatan beragam jenis kue mulai dari cupcake, bolu, brownies, dan sebagainya. Tina, salah seorang difabel di unit usaha ini menyebut minat dan potensinya untuk membuat kue kian tergali setelah bergabung dengan Inklusi Baking. Tak hanya itu, tambahan kocek penghasilan pun ia dapatkan dari sini. Emang saya hobi masak dari kecil. Saya ikut-ikut lomba dari sekolah dan udah kemana-mana. Iya, dijual. Ke toko-toko, ke kafe-kafe juga. Kalau ada yang pesan juga ada. Dari 25 penyandang difabel yang merupakan anggota kelompok telah lolos dari kemiskinan atau memiliki pendapatan di atas UMR. Tanpa canggung, Andri Priwanda berinteraksi dengan 5 anak tunarungu dari Sekolah Luar Biasa Negeri Pembina Aceh Tamiang. Tak hanya bercengkrama, pemuda binaan PT Pertamina EP Rantofield ini dengan telaten mengajarkan cara mendaur ulang sampah organik di lingkungan sekolah. Dedaunan kering, batang pohon pisang yang sudah tak produktif, dan sampah organik lainnya dikumpulkan oleh sejumlah siswa SLB lalu dibawa ke ruangan ini. Ya, bangunan di belakang sekolah anak-anak difabel ini adalah bank sampah yang merupakan hasil kolaborasi Pertamina EP Rantofield dengan SLB Negeri Pembina Aceh Tamiang sejak tahun 2023. Di SLB ini lahan cukup luas. Sebagian bangunan sekolah dan sebagian itu lahan pertanian untuk kemandirian pangan mereka. Jadi sampah-sampah atau limbah organik yang dijadikan pupuk organik di sini adalah limbah dari pertanian mereka dan limbah lingkungan. Ratusan kilogram sampah organik ini terlebih dahulu dicacah menggunakan mesin. Setelah itu, sampah yang telah dicacah dipindahkan ke bak fermentasi. Ada 4 bak atau 4 fermentor ya, tempat fermentasi. Jadi dari pengumpulan, dicacah, dimasukkan bak pertama di minggu pertama, lalu di pemberian E4, maksud saya itu bakteri pengurai, lalu dipindah ke minggu kedua, di bak kedua, dan minggu kedua dipindah ke bak ketiga dipindah ke bak 4. Biasanya kalau kami pengolah di sini itu 4 minggu memang sudah jadi. Setelah jadi itu dilakukan pecancah supaya lebih halus lagi. Sesudah difermentasi selama 1 bulan, sampah-sampah organik yang diolah Andri bersama kelompok difabel berubah menjadi pupuk kompos yang memiliki nilai guna tinggi. Program bank sampah ditargetkan mampu mengolah 1 ton per tahun sampah organik serta 2,58 ton per tahun sampah anorganik. Bank sampah inklusif di tempat kami bekerja sama dengan Sekolah Luar Biasa Negeri Pembina Aceh Tamiang. Kami memberikan fasilitas dan edukasi buat siswa-siswa sekolah luar biasa tersebut untuk lebih paham mengelola sampah secara yang ramah lingkungan melalui bank sampah. Dan ini adalah bentuk edukasi yang sebelumnya mungkin masih jarang diterima dari tempat lain, dan harapan kami dengan edukasi ini, dan ini sudah berjalan programnya, dari bank sampah tadi sudah dihasilkan kompos
kompos tadi digunakan untuk pemupukan yang kita sebut toga atau tanaman obat keluarga. Ada 2 tempat yang menggunakan, yang pertama di Rumah Kreatif Tamiang dan di Sekolah Luar Biasa itu sendiri. Inovasi setara sejalan yang digagas Rumah Kreatif Tamiang lewat unit usaha kopi inklusi, bengkel difabel, rumah limbah, bank sampah, dan inklusi baking ini telah membuat 25 orang difabel binaan mandiri dan berdaya. Usaha yang dimulai sejak tahun 2021 telah berhasil meningkatkan rata-rata pendapatan kelompok sebesar 160,30%. Secara ekonomis, kita telah mampu mengentaskan 4 orang dari 25 penyandang difabel yang merupakan anggota kelompok telah lolos dari kemiskinan atau memiliki pendapatan di atas UMR. Dan kemudian secara pendapatan kelompok telah meningkat kurang lebih menjadi 2 juta pendapatan per orangnya pada setiap bulannya. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Aceh Tamiang mengapresiasi upaya baik yang digagas Pertamina bersama kelompok difabel di Kabupaten berjuluk Bumi Muda Sedia. Mereka ini semua adalah bagian dari angka kemiskinan di Kabupaten Aceh Tamiang. Di Kabupaten Aceh Tamiang ini ada 12,61% masyarakat miskin. Jadi mereka inilah bagian dari angka kemiskinan itu, dan dengan adanya CSR dari pihak Pertamina melalui pemberdayaan mereka di bengkel dan di kafe ini otomatis menambah penghasilan mereka. Paling tidak mereka punya penghasilan, bisa menghidupi keluarga dan membantu keluarga mereka. Meski telah mampu meningkatkan taraf perekonomian, unit usaha di bawah Rumah Kreatif Tamiang tetap menyisihkan 10% laba bersih untuk kegiatan sosial. Sejak awal memang komitmen dari teman-teman difabel sendiri dan melalui program sosiopreneurship yang kita sudah sampaikan, dan ini adalah komitmen yang luar biasa ya dari penyandang disabilitas. Mereka menyisihkan 10% dari keuntungan mereka untuk kegiatan-kegiatan sosial. Sejauh ini sudah hampir lebih dari 12 juta sekian, 12 juta yang terkumpul ya, itu sejak tahun 2021, dan ini kembali disalurkan ke orang-orang yang penerima manfaat, yang mungkin sebagian besar juga masih penyandang disabilitas juga. Gagasan inovasi sosial Pertamina Eperanto Field telah diganjar sejumlah penghargaan prestisius, di antaranya Indonesia Green Award, Indonesia Sustainable Development Goal Award, dan Indonesia CSR Summit 2023. Pertamina Eperanto Field melalui Rumah Kreatif Tamiang terus berupaya menebar benih kebaikan. Niscaya membuat kaum difabel mampu berdaya, setara sejalan, dan bergerak bersama.